Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Sagita dengan NPM 10070118105 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Merancang Ulang Geometri Peledakan berkaitan dengan target produksi pada penambangan batu granit di PT Karimun Granit Provinsi Kepulauan Riau. Dengan latar belakang yang pertama yaitu PT Karimun Granit menggunakan metode peledakan dengan geometri yang berbeda-beda sebagai upaya pemberdayaan batuan. Produksi yang dicapai oleh PT Karimun Granit pada bulan Juli 2022 mencapai 56.317,92 ton dari target produksi 100.000 ton per bulannya. Yang kedua, target produksi dan boulder. Anggapan mendasar penyebab terjadinya boulder hasil peledakan, yaitu penggunaan bahan peledak, geometri peledakan yang diterapkan, dan kondisi struktur. Dan yang ketiga, fragmentasi batuan dan evaluasi geometri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis balik, fragmentasi batuan, serta evaluasi geometri peledakan pada lokasi peledakan berlangsung agar memenuhi target yang perusahaan tetapkan. Untuk tujuan penelitian di sini terdapat dua, yaitu menentukan geometri peledakan yang optimal untuk mencapai target produksi dan menganalisa dan memprediksi fragmentasi batuan hasil peledakan berdasarkan persamaan Kurzweil dan image analysis. Untuk metode penelitian yang saya terapkan sebagai berikut. Untuk kegiatan pengeboran, di sini kami menggunakan mesin bor Furukawa rock drill dengan tipe CHCR 1500 dan diameter lubang sebesar 4,5 inci dengan kemiringan lubang ledak yang diterapkan yaitu 7 derajat. Dalam 3 kali peledakan, selama 3 minggu, didapatkan kedalaman lubang rata-rata sebesar 11,58 meter, dengan drill rate-nya sebesar 20,25 menit per lubangnya. Maka, didapatkan produktivitas alat bor sebesar 330,62 BCM per jamnya. Untuk orientasi kekar daya penelitian, yaitu pengukuran struktur kekar dilakukan dengan metode scanline di elevasi 92. Data yang didapatkan yaitu kedudukan kekar, yaitu strike and dip, yang nantinya akan diolah menggunakan software DIPS, maka didapatkan dua arah umum kekar yang saling berpotongan, yaitu di arah north 330 derajat east dan north 12 derajat east. Arah umum kekar tersebut digunakan untuk menentukan nilai joint plane orientation. Pada kegiatan peledakan, dapat dilihat pola peledakan yang digunakan yaitu VCAT dengan lubang 63 lubang. Untuk geometri aktual, dapat dilihat pada tanggal 6 Juli 2022, yaitu dengan burden 3,5 dan spasi 3,8. Sedangkan pada tanggal 18 Juni dan 16 Juli, burden yang dipakai yaitu 3,4 dan 3,8. Untuk geometri peledakan teoritis, menurut RLAS terdapat koefisien standar, di mana koefisien burden didapatkan bobot 30 karena menggunakan density batuan yang sebesar 2,63 dan density bahan peledak yang digunakan yaitu 1,3. Kemudian, terdapat koefisien stemming didapatkan sebesar 1,26 dan koefisien stemming 0,71 dan koefisien subdrill sebesar 2,8 beserta spesifikasi handaknya dan batuan. Maka didapatkan geometri teoritis menurut RLAS dengan burden 3,3, spasi 4,2, stemming 2,34, subdrill 0,92 dan powder factor yang digunakan yaitu 0,86. Sedangkan geometri menurut Jikonya didapatkan burden dengan besar 3,4, spasi 4,5, stemming 2,4, subdrill 0,96, powder factor 0,77. Perbandingan yang sangat signifikan terdapat dari jumlah lubang ledaknya, di mana geometri aktual berturut-turut sebesar 63, 85, dan 68. Sedangkan geometri teoritis didapatkan sebesar 241 menurut RLAS dan 222 menurut Jikunya dengan material masing-masing 4,29 menurut RLAS dan 6,93% menurut Citikonya. Untuk fragmentasi batuan peledakan aktual menggunakan software VFrag pada peledakan pertama 18 Juni 2022 didapatkan fragmen berukuran lebih dari 80 besar sebesar 81,11%. Dan pada peledakan kedua 6 Juli 2022 ada ukuran lebih dari 80 cm sebesar 73,07%. Sedangkan peledakan yang terakhir, 16 Juli 2022, dengan fragmen lebih besar dari 80 cm sebesar 74,67%. Untuk memprediksi fragmentasi batuan, maka dilakukanlah pembuatan batuan, di mana menurut Lili 1986 terdapat beberapa parameter. Rock mass description, di mana batuan yang terdapat pada lokasi penelitian termasuk dalam klasifikasi batuan berdasarkan nilai RKD, yaitu blocky dengan bobot 20. Sedangkan joint plane spacing, spasi terdekat di lapangan berkisar 0,1 hingga 1 meter, maka didapatkan bobot 20. Untuk joint plane orientation didapatkan dari arah leleng beserta arah umum kekar, di mana yang saling berpotongan maka strike normal to face, yaitu dengan bobot 30. Sedangkan specific gravity didapatkan dari density batu granit di sebesar 2,63, maka didapatkan nilai SGI-nya 15,75. Sedangkan kekerasan batuan didapatkan dari skala Mohs yaitu 7. Kemudian didapatkan nilai blasting index di mana didapatkan angka 46,37 dan faktor batuan sebesar 5,56. Kemudian, untuk memprediksi fragmentasi batuan menurut Kurzweil 1973, didapatkan ukuran rata-rata dari geometri analis yaitu 39,48, sedangkan Jikonya 42,74. Maka didapatkan ukuran Hopper
dengan ukuran lebih dari 80 cm menurut geometri RLAS, yang tertahan yaitu 10,29% dan yang lolos 89,71%. Sedangkan Tjikonya yang tertahan yaitu 6,56% dan yang lolos 93,44%. Upaya mencapai target prediksi sebesar 100.000 ton per bulan, yaitu dengan jumlah lubang menurut RLAS 241 lubang dengan material hilang 4,29%, maka didapatkan setiap hari jumlah lubang yang didapatkan yaitu 22 hingga 23%. Untuk kesimpulannya, di sini terdapat dua. Yang pertama, acuan utama untuk geometri peledakan di PT Karimun Kredit adalah untuk mencapai target 100.000 ton per bulan, yaitu geometri peledakan dengan menggunakan geometri menurut RLAS dengan badan 3,5, spasi 4,2, dan kedalaman 12,92 meter, dan sabdilnya 0,92 meter, dengan jumlah lubang 241 dalam sebulan. Sedangkan geometri peledakan berikutnya dengan badan 3,4 meter, spasi 4,5, kedalaman 12,6 meter, dan jumlah lubang 222 dalam sebulannya. Dan yang kedua, analisis fragmentasi pada kegiatan peledakan di PT Karimun Granit yang dilakukan 3 kali peledakan menggunakan image analyze berturut-turut menghasilkan bongkah dengan ukuran lebih dari 80 cm masing-masing sebesar 18,89%, 26,93%, dan 25,33%. Sedangkan prediksi geometri peledakan teoritis menurut RLAS dan powder faktor yang digunakan yaitu 0,86 kg per BCM menggunakan metode Kurzroff menghasilkan bongkah dengan ukuran lebih dari 80 cm sebesar 10,29%. Sedangkan menurut Tjikonya dengan powder faktor 0,77 kg per BCM menghasilkan bongkah dengan ukuran lebih dari 80 cm sebesar 6,56%. Berikut pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.